Saudara, kita ke Jawa Timur. Putusnya sejumlah infrastruktur jembatan akibat banjir lahar Gunung Semeru di Lumajang ini membuat penyaluran logistik untuk warga terdampak harus menggunakan alat berat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi aliran sungai yang masih cukup deras. Satu alat berat diterjunkan ke lokasi terdampak banjir lahar Gunung Semeru yang ada di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari. Dusun ini merupakan salah satu daerah yang terisolasi akibat jembatan limpas yang biasa digunakan untuk aktivitas jebol diterjang banjir lahar. Selain menggunakan alat berat, proses penyaluran juga dilakukan dengan cara gotong royong secara estafet di sejumlah titik yang masih bisa dilewati oleh warga. Untuk supaya tertibnya, kami menyatakan bahwa kebutuhan SDM relawan bencana akan kami atur sesuai dengan kebutuhan supaya terkendali dengan baik dan tidak terjadi penumpukan. Termasuk bantuan juga setiap hari akan kita atur apa kebutuhannya supaya tidak berlebih dan bahan makanan yang sama. Kita akan mungkin kebutuhannya lebih spesifik, misalnya untuk pampers ya, untuk pembalut wanita dan sebagainya. Sementara itu, 2 alat berat dikerahkan untuk mempercepat pembuatan tanggul darurat di Desa Sumberwuluh, Lumajang. Tanggul akan diberi jumbo bag sebagai penahan arus banjir apabila terjadi banjir lahar Semeru. Pembangunan tanggul darurat ini berkejaran dengan waktu lantaran cuaca di atas puncak Semeru yang masih turun hujan. Ini sebabnya kita kan darurat. Ini alat sudah kita turunkan. Jadi yang di bawah tadi itu di proses ada 1, di sini ada 2, di lepak ada 2, jadi ada 5. Jadi untuk jangka pendek darurat sementara ini kita lebih kurang estimasi 4 hari. Mudah-mudahan selesai, nggak ada gangguan cuaca. Ya itu kita ngarahin aliran ke tengah yang di lepak. Untuk memantau kondisi terkini pasca banjir lahar hujan di Lumajang, Jawa Timur, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV ada Abdul Rohman yang saat ini berada di posko pengungsian warga terdampak banjir lahar Gunung Semeru. Rohman, selamat pagi. Bagaimana penyaluran logistik hari ini? Apakah masih terhambat karena jembatan yang putus? Ya, selamat pagi Valen. Jadi saya bukan berada di tempat pengungsian, tapi hari ini saya berada di salah satu lokasi jembatan yang ambruk akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru, tepatnya di jembatan Kelapa Sawit. Nah saat ini yang seperti yang Anda lihat di belakang saya, masyarakat sudah membangun jembatan darurat untuk bisa mempermudah akses 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Candipuro dan juga Kecamatan Pasirian. Nah, untuk logistik memang saat ini sudah mulai tidak terhambat karena memang cuaca saat ini cukup cerah, tidak terjadi hujan lagi dan otomatis aliran sungai sudah tidak terlalu besar sehingga proses penyaluran daripada logistik terhadap masyarakat yang terdampak di Sumberlangsep maupun di Kebondeli Selatan saat ini sudah mulai lancar kembali. Tentu harapan kita semua masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang ini cuaca terus membaik agar proses pembangunan jembatan yang saat ini sedang dikebut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah saat ini segera diselesaikan. Memang kemarin Menteri PUPR Basuki Mulyono sempat mengunjungi beberapa jembatan yang rusak, termasuk jembatan yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang yang ada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, bahwa mulai hari ini sudah progres, sudah mulai dikerjakan di 2 sisi, yakni di sisi Lumajang dan juga di sisi Kabupaten Malang. Dua-duanya nanti akan dipercepat, ini untuk mempercepat proses pembangunan jembatan tersebut. Ada bentangan 37 dan nanti rencananya memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri kemarin bahwa ada peninggian daripada pondasi agar nantinya jika terjadi banjir lahar hujan Gunung Semeru sendiri nanti bisa lebih aman untuk jembatan tersebut. Kemudian ada sinkronisasi kemudian yang disampaikan oleh disampaikan oleh Menteri kemarin bahwa
jembatan-jembatan yang ada di belakang saya ini salah satunya adalah nanti akan dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian jembatan gantung juga akan dibangun oleh Provinsi Jawa Timur. Selebihnya nanti akan dibangun oleh pemerintah daerah dengan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Begitu, Pak Len. Iya, Rohman, kan ini berkaitan dengan sejumlah infrastruktur. Selain dibangunnya jembatan, ini ada upaya juga untuk pembuatan tanggul darurat, utamanya di Desa Sumberwulu. Nah, sampai sekarang ini progresnya seperti apa, Rohman? Ya, untuk tanggul darurat di Desa Sumberwulu saat ini sudah cukup tinggi. Memang ditargetkan untuk saat ini ada sekitar 1 atau 2 bulan terakhir untuk jembatan ini sepanjang 100 meter akan dikasih jumbo bag agar nanti ketika ada banjir lahar bisa bertahan sambil menunggu proses pembangunan tanggul secara permanen. Kemudian aliran-aliran sungai sudah dinormalisasi, sudah menuju ke tengah sehingga ketika ada banjir lahar hujan Gunung Semeru nanti bisa mengalir ke tengah. Memang sesuai dengan informasi yang kami dapat dari Badan Vulkanologi, bahwa memang bencana ini sulit diprediksi untuk banjir lahar. Karena endapan material vulkanik pada erupsi Gunung Semeru pada tahun 2021 dan 2022 masih menumpuk di atas. Dan di lembah-lembah maupun aliran-aliran sungai saat ini sudah penuh dengan material-material vulkanik tersebut, material-material lahar tersebut. Sehingga sulit diprediksi aliran lahar ini bisa mengarah kemana. Untuk itu masyarakat jika terjadi hujan, dihimbau untuk tidak mendekat aliran sungai. Ini adalah langkah-langkah antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk himbauan-himbauan dari otoritas berwenang dari Gunung Apian ini dari PVMBG. Begitu, Pak Len. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Abdul Rohman langsung dari Lumajang, Jawa Timur.